Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sangat sehat. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai kegiatan ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu untuk memperlancar kegiatan kita ini. Berdoa dimulai. Alhamdulillah. Amin. Baiklah, apakah di sini satu sama lain sudah saling mengenal? Belum. Oh, oke. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan saya pribadi saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Cynthia, berasal dari Balandai. Saya persilakan kepada sebelah kanan saya. Perkenalkan, nama saya Misrawati dari Pabrik. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Dila dari Jakarta. selanjutnya. Nama saya Cinta Laura dari Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Dimidiana, alamat di Jalan Agatis. Oh, jadi sekarang sudah saling mengenal satu sama lain. Ya, sudah Cinta Laura Apakah di sini sudah pernah melakukan bimbingan kelompok? Pernah, Bu. Oh, ada yang pernah, ada yang belum. Baik, belum. Baik, saya akan menjelaskan di sini apa sih itu bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok di sini adalah suatu di mana di sini bimbingan kelompok terdiri dari beberapa orang, di mana lebih dari 3 atau seterusnya. Itulah yang dinamakan oleh bimbingan kelompok. Adapun tujuan dari bimbingan kelompok di sini, kita dapat mencurahkan perasaan kita atau isi hati kita yang selama ini yang belum kita keluarkan. Disinilah tempatnya untuk kita dapat untuk mencurahkan. Dan di sini kita juga dapat bicara bebas dan mengenal satu sama lain. Selanjutnya, di sini di mana dalam kegiatan ini ada yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, asas kerahasiaan, di mana asas kerahasiaan di sini di mana ketika proses konseling ini proses bimbingan konseling tersebut sudah berlangsung, ketika di luar nanti kita tidak boleh membicarakan apa yang sudah kita lakukan di kelompok ini. Selanjutnya ada asas kesukarelaan. Datanya kita di tempat ini tidak ada paksaan dari luar. Kita datang di sini sukarela. Apakah semua datang di sini atas dasar apa? Sukarela, Bu. Alhamdulillah. Di sini proses bimbingan kelompok ada 2 topik, topik tugas dan topik bebas. Di mana topik tugas, topik ini saya ibu sendiri yang menentukan permasalahan yang akan kita bahas. Sedangkan topik bebas, di mana topik bebas teman-teman yang akan menentukan permasalahan tersebut. Di mana di sini ibu yang akan memilih topik bebas, topik tugas. Topik tugas ini ibu sendiri yang akan menentukan permasalahan tersebut. Dan ibu akan mengangkat topik yang bertema tentang persahabatan. Dan selanjutnya saya akan bertanya kepada kalian semua, apa sih sahabat tersebut? Dan saya akan memulai dari sebelah kanan saya. Sahabat itu ada di kala susah dan ada di kala senang. Selanjutnya yang Sahabat itu hampir sama dengan Misrawati, ada sama tadi dengan saudara Misrawati. Sahabat itu ada di saat senang maupun
susah, sahabat itu akan melengkapi kita. Dialah yang menasehati kita dikala kita lagi di luar di luar yang berbuat. Iya, selanjutnya Menurut saya sahabat adalah orang yang bisa kita anggap sebagai saudara kita sendiri. Kita bisa berbagi cerita dengan dia bisa menjadi orang yang paling kita percaya, kemudian menjadi salah satu atau sebagian orang yang bisa menjadi bagian dari cerita-cerita kita kelak yang bisa kita jadikan orang-orang yang terpercaya untuk kita sendiri begitu. selanjutnya Saya tentang persahabatan itu mungkin sedikit melengkapi dari teman-teman yang sudah menjelaskan bahwa sahabat itu ada di kala kita sedih maupun susah, sedih maupun bahagia. Dia selalu sahabat itu selalu melengkapi di mana kekurangan kita. Iya, oke, bagus dari pendapat dari teman-teman semua, di mana sahabat di sini baik kita senang maupun susah dia selalu ada, dan kita menganggap sahabat kita sendiri itu adalah saudara kita sendiri, di mana ketika kita mempunyai masalah kita mengadu kepadanya, kita menganggap bahwa masalah saya ini harus saya bagi kepada sahabat saya ini seperti dengan saudara saya. Mungkin itu saja. Dan selanjutnya bagaimana sih cara mencari teman yang baik, sahabat yang baik itu? Kan sekarang tidak mudah untuk mendapatkan sahabat tersebut, dan saya akan mempersilahkan kepada sebelah kiri saya lagi. Bisa ulangi Bagaimana cara mendapatkan sahabat yang baik? Cara mendapatkan sahabat yang baik yaitu skip dulu, aku masih tahu Bagaimana caranya untuk mencari sahabat yang baik? Untuk mencari sahabat yang baik mungkin kita bisa melihat di mana kita pada saat kita susah-susahnya, apakah dia masih bertahan, apakah dia pergi meninggalkan kita. Selanjutnya menurut saya bagaimana cara untuk mencari sahabat itu seperti yang dikatakan tadi saudari ini, itu kita bisa melihat bahwa orang yang datang kepada kita saat susah-susahnya adalah orang yang bisa kita jadikan sebagai sahabat. Kemudian yang kedua yaitu seseorang yang mampu memberikan kita semangat di kala susah. Kemudian ada dia di saat kita mengharuskan kita untuk kan tidak semua orang bisa mengerti dengan keadaan kita. Kemudian kalau seseorang itu mampu mengerti keadaan kita, jadi kita bisa berpikir bahwa orang ini cocok dengan kita, dan mungkin dia adalah salah satu ciri-ciri orang yang bisa dijadikan sahabat kita. Selanjutnya Kalau saya itu untuk menemukan sahabat mungkin dilihat dari tujuannya, tujuannya itu untuk apa? Kita lihat tujuannya, apakah hanya sebatas ini atau hanya yang tidak berfaedah atau yang berfaedah. Misalkan dalam mengambil kebaikan, apakah sahabatnya ini tujuannya untuk meraih pahala ataukah yang sia-sia. Terus yang kedua yaitu sebagaimana yang dijelaskan tadi teman-teman, dilihat dari saat kita susah, apakah dia itu datang atau tidak, dan itu saja. ya, selanjutnya Menurut saya untuk mencari teman yang baik yaitu dia untuk mencari teman
mencari teman yang baik, yaitu kita dapat melihat jika dia mengajak kita pada kebaikan, maka itu bisa dijadikan sahabat, dan jika dia mengajak keburukan, itu tidak bisa menjadi sahabat. Itu saja. Ya, bagus ya. Pendapat teman-teman kalian, dimana di sini saya akan menyimpulkan bagaimana sih cara untuk mencari sahabat yang baik itu, dimana salah satu contoh dari kalian tadi, kita dapat melihat orang tersebut, dimana ketika kita mengalami kesusahan, dia selalu ada dan memberikan nasihat-nasihat untuk kita, dan dapat membangkitkan kita dari keterburukan tersebut, dan tidak menjelek-jelekan kita ketika ada di pihak lain, dan dia selalu memberikan kita support ya, itulah dan kita dapat melihat gerak-gerik dari orang tersebut. Misalkan dia mengajak kita dalam kebaikan, maka itulah sesungguhnya sahabat yang baik. Ketika dia mengajak kita dalam keburukan, maka caplah dia sebagai teman, bukan sahabat yang cocok untuk kita. Dan selanjutnya dapat semisi untuk kita untuk bisa menjaga keakraban untuk kedepannya. Mungkin itu saja proses bimbingan kelompok ini. Saya persilakan kepada teman-teman, apakah ada pesan untuk kegiatan ini. Saya persilakan teman apakah yang ada yang memberikan kesan dan pesan. Baiklah, dari bimbingan kelompok ini saya dapat memahami apa arti dari sahabat itu, serta bagaimana cara untuk mencari sahabat yang sesungguhnya. Itu saja. Apa masih ada yang lain? Oh ya, oke. Oke, itulah hasil proses bimbingan kelompok ini, dan saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang dapat yang menyempatkan waktunya untuk bisa datang di tempat ini. Dan saya akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Saya akhiri akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.